Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami. Di sini kami akan mempresentasikan materi tentang pengembangan kurikulum nasional. Perkenalkan, nama saya Angelina Bulu. Di sini saya akan mempresentasikan materi pertama, yaitu asas-asas pengembangan kurikulum. Asas yang pertama yaitu asas filosofis. Asas filosofis ini berkenan dengan tujuan pendidikan yang sesuai dengan filsafat negara. Dalam penyusunan kurikulum di Indonesia, yang harus diacu adalah filsafat Pancasila. Filsafat pendidikan dijadikan dasar dan terarah, sedangkan pelaksanaannya melalui pendidikan. Asas fisiologi dalam pengembangan kurikulum pada hakikatnya menentukan tujuan umum pendidikan. Kedua yaitu asas psikologi. Asas psikologi berarti kegiatan yang mengacu pada hal-hal yang bersifat psikologi. Asas psikologi ini memperhitungkan faktor anak dalam kurikulum, yakni psikologi anak, perkembangan anak, psikologi belajar, dan bagaimana proses belajar anak. Pengembangan kurikulum juga dipengaruhi oleh kondisi psikologi individu yang terlihat di dalamnya, karena apa yang disampaikan menuntut peserta didik untuk melakukan perbuatan belajar atau proses belajar. Dalam proses pembelajaran juga terjadi interaksi yang bersifat mutiara antara peserta didik dengan pendidik atau guru. Yang ketiga, asas sosial budaya atau asas sosiologi. Sosiologi merupakan ilmu pengetahuan yang mempelajari berbagai gejala sosial, hubungan antara individu dengan individu, antara golongan, lembaga sosial yang disebut juga ilmu masyarakat. Masyarakat merupakan kelompok manusia yang telah bekerja sama hingga mereka mengatur diri mereka sendiri dan menganggap suatu kesatuan sosial. Sekolah adalah institusi sosial yang didirikan dan ditunjuk untuk memenuhi kepentingan dan kebutuhan masyarakat. Maka kurikulum sekolah dalam penyusunan dan pelaksanaannya banyak dipengaruhi oleh kekuatan-kekuatan sosial yang berkembang dan selalu berubah di masyarakat. Yang keempat, asas teknologi. Dalam penyusunan kurikulum tidak lepas dari kemajuan teknologi pendidikan. Peningkatan penggunaan teknologi pendidikan akan menyebabkan naiknya tingkat efektivitas dan efisien. Proses belajar mengajar selalu menonjolkan peran guru, terutama dalam memilih bahan dan penyampaiannya. Dengan teknologi pendidikan modern, proses pembelajaran akan dilakukan dengan berbagai sistem penyampaian. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, perkenalkan nama saya Roswita Degedeta. Di sini saya akan melanjutkan materi berikut. Yang kedua, prinsip-prinsip pengembangan kurikulum. Adapun prinsip-prinsip dalam pengembangan kurikulum terbagi atas dua hal. Yang pertama, prinsip umum yang meliputi prinsip relevansi, prinsip fleksibilitas, prinsip kontinuitas, prinsip praktis, dan prinsip aktivitas. Yang kedua adalah prinsip khusus yang meliputi prinsip penentuan tujuan pendidikan dan berikut prinsip pemilihan isi pendidikan. Baik, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang prinsip relevansi. Prinsip relevansi yaitu mengandung arti bahwa sebuah kurikulum harus relevan dengan perkembangan ilmu, pengetahuan, dan teknologi, sehingga para siswa mempelajari letak yang benar terbaru yang memungkinkan mereka memiliki wawasan dan pemikiran yang sejalan dengan perkembangan zaman. Yang kedua yaitu prinsip fleksibilitas. Artinya bahwa kurikulum itu harus bersifat lepas lentur
dan tidak kaku, terutama dalam hal pelaksanaannya. Dalam pengembangan kurikulum, mengusahakan agar apa yang dihasilkan memiliki sifat leves, lentur, dan fleksibel. Dalam pelaksanaannya, memungkinkan terjadinya penyesuaian situasi. Yang berikut prinsip kontinuitas, yaitu menghendaki evaluator melaksanakan evaluasi secara berkesinambungan dari waktu ke waktu agar mendapatkan kesimpulan yang benar terhadap perkembangan hasil belajar peserta didik tersebut. Yang berikutnya prinsip praktis adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan prinsip dan aturan-aturan yang harus dipatuhi. Dalam praktik kegiatan ekonomi, mulai dari transaksi jual beli, tukar menukar barang, hingga persoalan hutang piutang. Yang berikut prinsip efektivitas, yang mengusahakan agar kegiatan pengembangan kurikulum mencapai tujuan tanpa kegiatan yang mubazir, baik secara kualitas maupun kuantitas. Yang kedua, prinsip khusus, yaitu yang meliputi prinsip menentukan tujuan pendidikan, yaitu pusat dan arah semua kegiatan pendidikan, sehingga perumusan komponen pendidikan harus selalu mengacu pada tujuan pendidikan yang telah ditetapkan. Yang terakhir yaitu prinsip pemilihan isi pendidikan, yaitu perlunya penjabaran tujuan pendidikan ke dalam bentuk perbuatan hasil belajar yang khusus, yang sederhana. Isi bahan pelajaran harus meliputi segi pengetahuan, sikap, dan keterampilan, dan unit-unit kurikulum yang harus disusun dalam urutan yang logis dan sistematis. Terima kasih, sekian dari saya. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Saya akan melanjutkan presentasi bagian ketiga, yaitu pendekatan pengembangan kurikulum. Dalam pendekatan pengembangan kurikulum terdapat 4 pendekatan, yaitu yang pertama pendekatan subjektif, yang kedua pendekatan humanistik, yang ketiga pendekatan teknologis, dan yang keempat pendekatan rekonstruksionisme. Selanjutnya teman saya Magdalena Mone akan melanjutkan presentasi yang bagian 4. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Maria Magdalena Mone, NIM 2019-710010. Di sini saya akan mempresentasikan model pengembangan kurikulum nasional. Model pengembangan kurikulum adalah model yang digunakan untuk mengembangkan suatu kurikulum, di mana pengembangan kurikulum dibutuhkan untuk memperbaiki atau menyempurnakan kurikulum yang dibuat untuk dikembangkan sendiri, baik pemerintah pusat, pemerintah daerah, maupun sekolah. Kurikulum merupakan seperangkat rencana dan pengaturan mengenai isi bahan pembelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman dalam menunjang aktivitas belajar mengajar. Kurikulum juga mempunyai kedudukan sentral dan strategis dalam seluruh proses pendidikan. Kurikulum mengarahkan segala bentuk aktivitas pendidikan untuk mencapai tujuan pendidikan. Dengan kata lain, kurikulum sebagai instrumental input untuk mencapai tujuan pendidikan yang mengembangkan manusia yang sesuai dengan falsafah hidup bangsa. Sebagai alat untuk mencapai tujuan pendidikan nasional, kurikulum harus mampu mengantarkan peserta didik menjadi manusia yang beriman dan bertakwa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Selanjutnya, pengertian model. Model adalah
konstruksi yang bersifat teoritis dari konsep. Dalam kegiatan pengembangan kurikulum, model merupakan ulasan teoritis tentang proses pengembangan kurikulum secara menyeluruh atau dapat pula hanya merupakan ulasan tentang satu komponen kurikulum. Pengembangan kurikulum tidak terlepas dari berbagai aspek yang memengaruhinya, secara berpikir sistem nilai, nilai moral, keagamaan, politik, budaya, dan sosial. Adapun model-model kurikulum dan pelaksanaannya. Yang pertama, model pengembangan kurikulum menurut Robert. Yang kedua, model kurikulasi pada tujuan. Yang ketiga, model kurikulum berbasis kompetensi. Yang keempat, model kurikulum tingkat satuan pendidikan atau KTSP. Yang kelima, kurikulum bermuatan lokal. Dan yang terakhir, model kurikulum berorientasi kecakapan hidup.